Bau durian menyengat dan tawa riang mertuaku memenuhi ruang tamu yang penuh makanan mewah hasil keringatku. Tapi saat aku membuka pintu dapur kotor, jantungku berhenti berdetak. Di sudut gelap, anakku sendiri sedang memakan nasi basi sisa kemarin dengan tangan gemetar karena kelaparan. Detik itu juga, aku ambil piring kotor itu, berjalan ke arah mertuaku, dan... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur kaca jendela mobil mewah yang melaju membelah jalan tol Cipularang. Di kursi penumpang belakang, Maya Estianty mencoba memejamkan mata, namun kegelisahan yang aneh terus merayapi dadanya. Sebagai seorang wanita karir yang memegang kendali atas perusahaan properti besar, Maya terbiasa dengan tekanan. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Bukan soal pekerjaan, bukan soal tender proyek miliaran rupiah yang baru saja ia menangkan di Bandung. Ini soal rumah. Lebih tepatnya, soal siapa yang ada di rumah itu. "Pak, bisa lebih cepat sedikit?" tanya Maya pada sopir pribadinya. Suaranya terdengar cemas. "Baik, Bu Maya. Tapi jalanan agak licin," jawab sopir itu sopan. Maya menghela napas panjang, menatap layar ponselnya. Tidak ada notifikasi pesan dari Andre Taulani, suaminya. Terakhir kali Andre memberi kabar adalah tadi pagi, hanya pesan singkat, "Keisha aman, Bu. Kamu fokus kerja saja." Seharusnya Maya baru pulang besok pagi. Namun, rapat sore tadi selesai lebih cepat, dan entah kenapa, bayangan wajah Keisha Alvaro, putra sematawayangnya yang baru berusia 10 tahun, terus menari di pelupuk matanya. Keisha adalah anak yang pendiam, terlalu penurut, berbeda jauh dengan sepupu-sepupunya yang agresif. Karena sekolah sedang libur semester dan pengasuh kepercayaan Maya sedang pulang kampung karena sakit, Maya terpaksa menitipkan Keisha di rumah mertuanya, Elvi Sukaisih. Rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan itu sebenarnya milik Maya. Dia yang membayar uang mukanya, dia yang melunasi cicilannya setiap bulan, bahkan dia yang membayar tagihan listrik yang seringkali membengkak tidak masuk akal. Di rumah itu, tinggal pula Elvi, Andre, yang lebih sering di sana daripada di rumah mereka sendiri, serta adik iparnya, Zaskia Gotik, beserta suaminya, Parto Patrio, dan 2 anak mereka yang nakal. "Kenapa perasaanku nggak enak begini, ya?" gumam Maya pelan. Dia mencoba menepis pikiran buruk. Setiap bulan, Maya mentransfer uang belanja sebesar 50 juta rupiah ke rekening Elvi Sukaisih. Itu belum termasuk uang jajan tambahan untuk Zaskia yang selalu merengek minta dibelikan tas atau sepatu baru, dan uang rokok untuk Parto yang pengangguran. Dengan uang sebanyak itu, seharusnya Keisha diperlakukan bak raja, atau setidaknya, dirawat dengan layak. Maya membuka galeri ponselnya, menatap foto Keisha yang tersenyum lebar saat mereka berlibur ke Jepang bulan lalu. Pipi anaknya itu gembil dan sehat. Awas saja kalau sampai ada lecet sedikit pun, batin Maya, matanya menyipit tajam. Naluri keibuannya mendadak mengirimkan sinyal bahaya yang begitu kuat, seolah ada tali batin yang ditarik paksa. "Pak, ngebut saja. Saya tanggung jawab kalau ada tilang. Saya mau sampai rumah sebelum jam makan malam," perintah Maya tegas. Mobil hitam itu pun memacu kecepatan, menembus hujan, membawa Maya menuju kenyataan yang akan meruntuhkan kesabarannya. 2 jam kemudian, mobil Maya memasuki gerbang perumahan elit. Hujan sudah reda, menyisakan aspal basah yang memantulkan cahaya lampu jalan. Saat mobil berbelok ke pekarangan rumah mertuanya, Maya melihat pemandangan yang membuatnya mengernyitkan dahi. Di depan garasi, terparkir 2 motor kurir makanan online. Kardus-kardus besar bertuliskan logo restoran seafood terkenal dan toko durian premium sedang diturunkan. "Pesta?" bisik Maya sinis. "Hebat sekali mereka. Aku banting tulang di luar kota, mereka pesta pora di sini." Maya memberi isyarat pada sopirnya untuk berhenti agak jauh dari pintu utama dan mematikan mesin. Dia tidak ingin kedatangannya diketahui. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi saat sumber uang mereka tidak ada di tempat. Dengan langkah pelan namun pasti, Maya turun dari mobil. Suara gelak tawa terdengar bahkan dari teras depan. Suara tawa yang sangat ia kenal. Tawa melengking Zaskia Gotik dan suara berat Elvi Sukaisih yang terdengar puas.
Ayo, Mas, angkat lagi itu kepitingnya. Jangan lelet dong. Terdengar suara Zaskia berteriak memerintah. Maya menahan napas di balik pilar teras. Dia mengintip lewat celah jendela yang gordennya sedikit terbuka. Pemandangan di dalam sana membuat darahnya mendidih perlahan. Ruang tengah yang luas itu penuh dengan makanan. Di atas meja jati mahal yang dulu dibeli Maya, terhampar berbagai menu mewah. Ada kepiting saus padang ukuran jumbo, udang bakar madu, cumi goreng tepung gunungan, dan beberapa butir durian musangking yang harganya jutaan rupiah per buah. Aroma durian yang menyengat menembus sampai keluar. Tapi yang membuat dada Maya sesak bukan soal makanannya, melainkan siapa yang menikmatinya. Elvi Sukaisi duduk di sofa utama Bak Ratu, memegang paha ayam goreng besar di satu tangan dan potongan durian di tangan lain. Mulutnya penuh, mengunyah dengan rakus. Zaskia Gotik duduk di karpet, dikelilingi kantong belanjaan bermerek, sambil menyuapi anak-anaknya potongan daging kepiting terbaik. Parto Patrio sedang asyik merokok di pojok ruangan. Padahal Maya sudah melarang keras merokok di dalam ruangan ber-AC, sambil tertawa menonton TV layar datar 60 inci. Dan Andre? Suaminya itu sedang sibuk bolak-balik dari dapur membawa piring kotor dan mengambilkan minum untuk ibunya. Andre, ini minum Mami kurang dingin. Ambilin es batu lagi, bentak Elvi dengan mulut penuh. Iya, Mi. Sebentar, jawab Andre patuh, tanpa wibawa sedikitpun sebagai suami ataupun kepala keluarga. Maya mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Di mana Keisha? Matanya menyapu seluruh ruangan. Anak-anak Zaskia ada di sana, makan dengan lahap sampai belepotan. Tapi Keisha tidak ada. Tidak di sofa, tidak di karpet, tidak di dekat Andre. Jantung Maya berdegup kencang. Ketakutan itu kembali datang, lebih besar dari sebelumnya. Maya memutuskan untuk tidak langsung masuk dan mengamuk. Dia butuh bukti. Dia butuh melihat gambaran utuhnya sebelum menjatuhkan vonis. Dia mengeluarkan kunci cadangan yang selalu ia bawa di tasnya, membuka pintu depan sepelan mungkin. Suara engsel pintu tertelan oleh suara musik dangdut yang diputar Zaskia lewat speaker Bluetooth mahal, speaker yang juga dibeli dengan uang Maya. Maya melangkah masuk ke area foyer. Tak ada yang menyadari kehadirannya, karena posisi mereka membelakangi pintu masuk dan sibuk dengan pesta pora itu. Enak banget ya, Zas, duriannya. Si Maya itu emang bodoh. Transfer duit nggak kira-kira, celetuk Elvi Sukaisi sambil menjilati jarinya. Bulan depan kamu minta lagi alasan buat bayar les anakmu, padahal buat kita belanja. Maya mematung. Kata-kata itu menusuk telinganya. Zaskia tertawa cekikikan. Beres, Mi. Mas Andre juga gampang dibego-begoin. Asal Mami seneng, dia MAH nurut aja. Iya kan, Mas? Zaskia melirik Andre yang baru datang membawa mangkuk es batu. Andre hanya tersenyum kecut, tampak lelah tapi tak berani membantah. Udahlah, yang penting Mami sehat. Jangan ngomongin Maya terus, nanti orangnya dengar. Halah, dia lagi sibuk cari duit buat kita. Timpal Parto Patrio sambil menyemburkan asap rokok ke udara. Biarin aja dia kerja Rodi, kita yang nikmatin hasilnya. Namanya juga menantu berbakti. Mereka semua tertawa. Tawa yang terdengar seperti suara iblis di telinga Maya. Maya merasa jijik. Selama ini dia tahu mertuanya matre, tapi dia tidak menyangka mereka serendah ini. Mereka bukan hanya parasit, mereka adalah ular berbisa. Namun, fokus Maya kembali pada putranya. Di mana Keisha? Maya memberanikan diri melangkah lebih dalam, bersembunyi di balik partisi kayu pembatas ruang tamu dan ruang tengah. Dia mengamati anak-anak Zaskia. Kedua anak itu, yang usianya sebaya dengan Keisha, sedang berebut potongan kue mahal. Baju mereka baru, mainan robot-robotan mahal berserakan di sekitar mereka. Mainan yang sepertinya baru dibeli hari ini. Si Keisha nggak dikasih durian? Tanya salah satu anak Zaskia polos. Jantung Maya berhenti berdetak sesaat. Elvi Sukaisih mendengus kasar. Nggak usah. Anak manja itu nggak pantas makan enak. Biarin aja dia. Tadi pagi udah mecahin gelas kesayangan Oma. Biar dia tahu rasa. Tapi dia dari siang belum makan loh. Mi, kata Andre pelan, mencoba membela, meski suaranya terdengar ragu. Diam kamu, Andre, bentak Elvi.
Kamu mau ngajarin Mami cara didik anak? Istrimu itu nggak becus didik anak. Makanya anaknya cengeng. Biar dia belajar disiplin. Makanan enak ini cuma buat cucu-cucu Mami yang nurut, bukan anak pembangkang kayak dia. Andre langsung diam, menunduk takut. Maya merasa kakinya lemas, tapi amarah menopang tubuhnya untuk tetap berdiri tegak. Dari siang belum makan, ini sudah jam 8 malam. Dengan langkah yang diseret karena menahan emosi, Maya tidak jadi melabrak mereka di ruang tengah. Dia tahu kemana dia harus pergi. Jika Keisha tidak ada di sini, dan sedang dihukum, hanya ada satu tempat di rumah ini yang biasa digunakan Elvi untuk menghukum pembantu yang berbuat salah. Dapur kotor di bagian belakang. Maya berjalan melewati lorong samping, menghindari ruang tengah agar tidak terlihat. Lorong itu menuju ke area servis dan dapur kotor. Semakin ke belakang, udara semakin pengap. Lampu di lorong itu remang-remang, kontras dengan ruang tengah yang bermandikan cahaya kristal chandelier. Bau amis sampah dan lembab menyambut hidung Maya saat dia mendekati pintu dapur. Dapur ini jarang dipakai karena Maya lebih suka memesan catering atau memasak di dapur bersih, pantry, depan. Dapur belakang biasanya hanya tempat mencuci piring kotor atau menumpuk barang bekas. Pintu dapur sedikit terbuka. Maya mendorongnya pelan. Keisha? Panggilnya lirih. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara tikus mencicit di kejauhan. Maya meraba saklar lampu dan menekannya. Lampu neon putih yang berkedip-kedip menyala, menyinari ruangan yang berantakan itu. Dan di sanalah dunianya hancur. Di sudut ruangan, dekat tumpukan kardus bekas dan tempat sampah, duduk sesosok tubuh kecil yang meringkuk. Keisha. Anak laki-lakinya. Keisha menoleh kaget, matanya menyipit karena silau lampu. Wajahnya pucat, ada jejak air mata yang sudah mengering di pipinya yang tirus. Tapi yang membuat Maya menjerit tertahan, adalah apa yang ada di tangan anaknya. Keisha sedang memegang piring plastik kusam. Di dalamnya, hanya ada segumpal nasi putih yang sudah keras dan menguning, sisa nasi kemarin, dan sebuah kepala ikan asin yang nyaris tak ada dagingnya. Di sebelahnya, ada gelas plastik berisi air keran mentah. Bunda, cicit Keisha, suaranya serak dan lemah. Dia tampak ketakutan, seolah-olah kedatangan Maya adalah halusinasi. Maya berlari, menabrak meja kompor, dan langsung menjatuhkan dirinya memeluk anaknya. Tubuh Keisha terasa dingin dan kurus. Ya Tuhan, nak, astagfirullah, Keisha. Tangis Maya pecah seketika. Dia melihat piring di tangan Keisha. Nasi itu dingin dan keras. Kamu makan apa ini, sayang? Siapa yang kasih ini? Keisha gemetar di pelukan ibunya. Dia melirik takut-takut ke arah pintu, seolah takut neneknya akan muncul. Oma bilang, Keisha nggak boleh makan ayam di depan. Keisha nakal. Keisha mecahin gelas. Cuma gara-gara gelas? Maya merasakan panas menjalar dari dada hingga ke kepalanya. Dan papa? Papa tahu kamu di sini? Keisha mengangguk lemah. Papa tadi mau kasih roti, tapi dimarahin Oma. Rotinya diambil Tante Zaskia buat anaknya. Maya melepaskan pelukannya sejenak untuk memeriksa tubuh anaknya. Dia menyingkap lengan kaos Keisha. Lebam biru keunguan terlihat jelas di lengan atasnya. Bekas cubitan. Cubitan yang kuat dan penuh kebencian. Ini siapa yang lakuin? Tanya Maya. Suaranya berubah menjadi geraman rendah yang menakutkan. Oma. Bisik Keisha. Sakit, Bunda. Keisha lapar. Kalimat, Keisha lapar, itu menjadi pemicu ledakan nuklir di dalam diri Maya Estianty. Dia melihat kembali ke arah pintu yang menghubungkan dapur neraka ini dengan surga makanan di ruang tengah. Di sana, mereka sedang tertawa, makan kepiting dan durian seharga jutaan rupiah yang dibayar dengan keringat Maya. Sementara di sini, anak kandung Maya, pewaris sah dari semua kerja kerasnya, dibiarkan makan sampah seperti pengemis. Maya berdiri. Dia menghapus air matanya dengan kasar. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanya api. Dia mengambil piring berisi nasi basi itu. Ayo ikut Bunda, kata Maya dingin. Keisha takut Oma marah. Gak akan ada yang berani marah sama kamu lagi mulai detik ini. Siapapun yang berani nyentuh kamu, Bunda patahkan tangannya.
ucap Maya dengan nada yang membuat Keisha percaya bahwa ibunya adalah pahlawan super. Maya menggandeng tangan kecil Keisha dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya mencengkeram piring nasi basi itu erat-erat. Dia melangkah keluar dari dapur, menuju ruang tengah. Langkah kakinya berdentum keras di lantai marmer, seirama dengan detak jantungnya yang memompa amarah ke seluruh tubuh. Di ruang tengah, pesta masih berlangsung. Parto Patrio sedang menceritakan lelucon garing yang disambut tawa berlebihan oleh Zaskia. Elvi Sukaisi baru saja hendak mengambil potongan durian ketiga. Braa. Maya menendang pintu pembatas ruangan hingga terbuka lebar, menghantam dinding dengan suara keras yang menggelegar. Seketika, hening. Musik dangdut masih berbunyi pelan, tapi tawa mereka mati mendadak. Semua mata tertuju ke arah Maya yang berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam, rambut sedikit berantakan, menggandeng Keisha yang lusuh, dan memegang piring kotor. Maya? Andre Taulani tergagap. Wajahnya pucat pasi melihat istrinya tiba-tiba ada di sana. Piring berisi kulit kepiting di tangannya nyaris jatuh. Elvi Sukaisi terbatuk karena kaget. Potongan durian tersangkut di tenggorokannya sejenak. "Kak, kamu? Kapan datang? Kok enggak salam?" ujarnya, mencoba bersikap wajar meski matanya memancarkan kepanikan. Maya berjalan mendekat. Tatapannya setajam silet, menusuk langsung ke mata mertuanya. Tanpa bicara sepatah kata pun, Maya melempar piring plastik berisi nasi basi dan kepala ikan asin itu ke tengah meja jati yang penuh makanan mewah. Prang! Piring plastik itu memantul, nasi kering berhamburan mengotori piring-piring saji berisi kepiting saus padang. "Makan," bentak Maya. Suaranya tidak berteriak, tapi penuh penekanan yang mengerikan. "Maya, kamu gila ya? Nanti kotor semua," seru Zaskia Gotik, refleks berdiri melindungi tas barunya. "Kalian pesta kepiting, makan durian, baju baru, tas baru." Maya menunjuk mereka satu persatu. "Semua pakai uang siapa?" "Uang saya." Maya menarik Keisha maju, memperlihatkan kondisi anaknya. "Dan anak saya? Cucu kandungmu sendiri, Andre. Anakmu. Kamu biarkan dia makan nasi basi di dapur kotor sama tikus. Sementara keponakan-keponakanmu yang gak ada hubungan darah sama aku, pesta pora di sini." "Maya, dengerin dulu penjelasan Mami." Elvi mencoba berdiri, memasang wajah memelas yang biasa ia gunakan untuk memanipulasi. "Keisha itu nakal, dia perlu dididik." "Dididik dengan kelaparan?" teriak Maya, kali ini suaranya pecah, menggema ke seluruh rumah. Dia mecahin gelas. "Bu, gelas? Harganya berapa? 10.000? 100.000? Saya bisa beli pabrik gelasnya buat ibu kalau perlu. Tapi ibu malah nyiksa anak saya sampai biru-biru begini." Maya menyingkap lengan baju Keisha, memperlihatkan lebam itu pada Andre. Andre terbelalak. Dia benar-benar tidak tahu soal lebam itu. Mami nyubit Keisha?" tanya Andre shock. Itu nggak sengaja, Andre." Anaknya gerak-gerak terus. Elak Elvi gugup. "Cukup," potong Maya dingin. "Andre, kamu lihat ibumu. Kamu lihat adikmu. Dan kamu lihat dirimu sendiri. Laki-laki macam apa yang tega melihat anaknya diperlakukan kayak binatang sementara dia sibuk melayani ibunya yang serakah?" Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Andre. Andre tidak menghindar. Dia tahu dia pantas mendapatkannya. Maya kemudian mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya menari cepat di layar. "Mulai detik ini," ucap Maya sambil menatap lurus ke mata Elvi yang ketakutan. "Detik ini juga, saya blokir semua kartu kredit tambahan yang ibu pegang." Maya menekan tombol call ke layanan prioritas bank dengan loudspeaker. "Halo, saya Maya Estianti. Blokir kartu tambahan atas nama Elvi Sukaisi dan Zaskia Gotik sekarang juga. Laporkan sebagai hilang. Ya, permanen." Wajah Zaskia memucat. "Mbak Maya, jangan dong, cicilan tasku gimana?" Maya tidak peduli. Dia beralih ke aplikasi mobile banking. "Transfer bulanan 50 juta? Stop." Dia menghapus daftar penerima transfer rutin. "Token listrik rumah ini? Stop." Maya membuka aplikasi PLN di ponselnya, memutus sambungan pembayaran otomatis.
Meteran listrik rumah ini akan berbunyi titit-titit dalam waktu kurang dari 24 jam, karena Maya tahu saldonya sudah tipis dan dia yang selalu mengisinya. Mulai sekarang, kalian semua biayai hidup kalian sendiri. Silakan makan sisa durian itu sampai muntah, karena itu makanan enak terakhir yang kalian dapat dari uang saya. Maya, kamu nggak boleh gitu. Ini Mami, mertuamu. Dosa kamu, teriak Elvi histeris, menyadari sumber uangnya baru saja diputus total. Dosa saya? Maya tertawa sinis, tawa yang menyayat hati. Dosa saya adalah membiarkan benalu hidup di pohon yang saya tanam dengan susah payah. Maya menggendong ke Isya yang masih menangis pelan. Dia berbalik badan, melangkah menuju pintu keluar. Maya, tunggu. Kita bicara baik-baik. Andre mencoba mengejar, memegang tangan Maya. Maya menghempaskan tangan suaminya dengan kasar. Jangan ikut aku. Urus ibumu. Kalau kamu melangkah keluar dari pintu ini bersamaku, kamu harus siap melihat ibumu menderita. Tapi kalau kamu tetap di sini, jangan harap kamu bisa melihat ke Isya lagi. Pilih, Andre. Andre mematung di tengah ruangan. Dia menatap ibunya yang menangis meraung-raung, tangisan palsu demi simpati, menatap Zaskia yang sibuk mengecek saldo ATM lewat ponsel, dan menatap punggung Maya yang semakin menjauh. Andre tidak bergerak. Dia terlalu pengecut untuk memilih. Maya tidak menoleh lagi. Dia masuk ke dalam mobil, memeluk ke Isya erat. Jalan, Pak. Kita ke hotel. Besok kita pulang ke rumah Bunda yang lama. Mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan rumah besar yang sebentar lagi akan menjadi neraka sesungguhnya bagi penghuninya. Sinar matahari pagi menembus tirai tebal kamar suite Hotel Bintang 5 di kawasan Tamrin. Maya Estianti duduk di tepi tempat tidur, menatap wajah damai ke Isya Alvaro yang masih terlelap. Tangan kecil anaknya itu memegang ujung baju tidur Maya erat-erat, seolah takut ibunya akan menghilang jika genggamannya lepas. Bahkan dalam tidurnya, kening ke Isya berkerut, sisa-sisa trauma semalam masih membekas. Maya mengelus lembut rambut anaknya, lalu meraih ponselnya yang diletakkan di nakas. Sejak semalam, ia sengaja mematikan nada dering, namun layar ponselnya kini berkedip tanpa henti. Notifikasi WhatsApp menumpuk hingga ratusan pesan. Panggilan tak terjawab berderet panjang, semuanya dari kontak yang sama, Mami Elvi, Zaskia ipar, dan Andre suami. Maya membuka aplikasi pesan bukan untuk membalas, tapi untuk mendokumentasikan bukti. Pesan pertama dari Elvi Sukaisih masuk pukul 9.15 malam, tak lama setelah Maya pergi. Maya, kamu ini kenapa? Setan apa yang merasukimu sampai berani bentak orang tua? Balik sekarang. Mami maafkan asalkan kamu transfer balik uang bulanan yang tadi kamu stop. Jangan jadi anak durhaka, surga di telapak kaki ibu. Maya mendengus sinis membaca pesan itu. Kartu, durhaka, dan agama selalu menjadi senjata pamungkas Elvi setiap kali keinginannya tidak dituruti. Pesan berikutnya dari Zaskia Gotik, pukul 10 malam. Mbak, kartu kreditku kok beneran gak bisa dipakai? Aku lagi cek tas di online shop, malu banget transaksinya ditolak. Nyalain lagi dong, Mbak. Lagian ke Isya kan cuma anak kecil, wajar dihukum biar mentalnya kuat. Mbak Maya aja yang baperan. Darah Maya berdesir panas. Baperan? Katanya, anaknya dibiarkan kelaparan dibilang hukuman wajar? Maya tidak membalas satupun pesan itu. Ia justru menekan tombol screenshot berulang kali, menyimpan semua cacian dan manipulasi itu ke dalam folder khusus yang ia namai, bukti cerai. Ia tahu perang ini tidak akan selesai hanya dengan pergi dari rumah. Keluarga parasit itu tidak akan melepaskan inangnya begitu saja. Tiba-tiba, Isya bergerak. Matanya terbuka perlahan. Bunda? Panggilnya serak. Hei, sayang. Udah bangun? Maya segera meletakkan ponselnya dan tersenyum hangat. Lapar enggak? Isya mengangguk ragu. Tapi boleh makan? Pertanyaan polos itu menghantam hati Maya. Boleh banget, Nak. Mulai sekarang Isya boleh makan apa aja, kapan aja. Bunda pesankan nasi goreng sosis kesukaanmu, ya? Sama es krim coklat buat sarapan? Mata Isya berbinar, binar yang sudah lama tidak Maya lihat. Boleh es krim pagi-pagi?
Boleh. Khusus hari ini, kita rayakan kebebasan kita, ujar Maya sambil mengecup kening anaknya. Sementara mereka menunggu layanan kamar, ponsel Maya kembali bergetar. Kali ini sebuah pesan suara dari Andre. Maya ragu sejenak, lalu menekan tombol play dengan volume kecil. "Mai, tolong angkat telepon aku. Mami darah tingginya kumat." Zaskia nangis terus. "Listrik bunyi tititi terus. Aku nggak punya saldo buat isi." "Kamu di mana? Pulanglah, kita omongin baik-baik. Kasihan Mami." Maya mematikan rekaman itu di tengah kalimat. "Kasihan Mami." Tidak ada satu kata pun yang menanyakan, bagaimana kabar Keisha? Atau, apa Keisha masih sakit? Bagi Andre, pusat tata surya adalah ibunya. Keisha dan Maya hanyalah satelit yang berfungsi menyuplai energi. "Cukup," gumam Maya. Dia memblokir nomor Zaskia dan Elvi sementara waktu agar tidak mengganggu mentalnya. Untuk Andre, dia membiarkannya terbuka, tapi bukan untuk komunikasi, melainkan untuk melihat seberapa jauh suaminya itu akan bertindak bodoh. Sore harinya, Maya memutuskan untuk pulang ke rumah pribadinya di kawasan Pondok Indah. Rumah ini adalah aset yang ia beli sebelum menikah dengan Andre, tempat yang ia sewakan selama beberapa tahun terakhir namun kebetulan sedang kosong bulan ini. Ia sudah memanggil jasa pembersih rumah profesional pagi tadi, sehingga saat ia dan Keisha tiba, rumah itu sudah bersih dan layak huni. Baru saja Maya menurunkan koper dari taksi online, mobilnya ditinggal di hotel untuk diservis. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang. Andre Taulani keluar dengan wajah kusut. Kemejanya tampak lecek, rambutnya tidak tertata rapi. Jelas sekali dia kurang tidur. Maya memberi isyarat pada Keisha untuk masuk ke dalam rumah duluan. "Masuk ke kamar, kunci pintu, main iPad dulu ya, sayang. Bunda mau bicara sama papa di teras." Keisha menatap ayahnya sekilas dengan tatapan takut, lalu berlari kecil masuk ke dalam rumah tanpa menyapa Andre. Andre melihat itu dengan pedih. "Mai?" Andre mendekat ke pagar besi. "Aku cari kamu ke kantor, sekretarismu bilang kamu cuti. Untung aku ingat rumah ini." Maya membuka gembok pagar, tapi tidak mempersilakan Andre masuk ke teras. Dia berdiri menghalangi jalan, bersedekap dada. "Mau apa?" "Kok, mau apa?" "Aku suamimu, Mai. Aku mau jemput kamu sama Keisha. Pulang yuk. Rumah di sana berantakan kalau nggak ada kamu." "Berantakan karena nggak ada pembantu atau berantakan karena nggak ada ATM berjalan?" tembak Maya telak. Andre mengusap wajahnya frustrasi. "Jangan ngomong gitulah. Mami itu, ya kamu tahu sendiri Mami orangnya keras. Tapi dia sayang kok sama Keisha. Kemarin itu cuma emosi sesaat. Namanya juga orang tua, kadang caranya salah." Maya tertawa hambar. "Salah? Andre, ibumu memberi makan cucunya nasi basi dan kepala ikan asin sisa, sementara dia makan durian seharga jutaan. Itu bukan caranya salah. Itu jahat. Itu penyiksaan." "Ya aku minta maaf," kata Andre cepat, seolah kata maaf bisa menghapus lebam di tangan Keisha. "Aku janji bakal jagain Keisha lebih ketat. Tapi tolong, Mai, nyalain lagi listriknya. Tokennya habis total tadi pagi. Kulkas mati, makanan sisa pesta kemarin jadi busuk semua. Zaskia nggak bisa nyalain AC, anak-anaknya kepanasan." Maya menatap Andre tak percaya. Di saat genting seperti ini, yang dia khawatirkan adalah anak Zaskia kepanasan dan makanan busuk. "Kamu punya uang, kan? Kamu kerja, Andre. Gajimu ada. Kenapa harus minta aku?" Andre terdiam, menggigit bibir bawahnya. "Gajiku udah habis, Mai." "Habis? Ini baru tanggal tengah bulan. Kemana uangmu?" "Minggu lalu, Zaskia minta ganti iPhone terbaru. Terus Mami minta uang buat arisan sosialita. Ya aku kasih," jawab Andre pelan, suaranya mengecil di akhir kalimat. Maya menarik napas panjang, mencoba menahan keinginan untuk menampar suaminya lagi. "Jadi, gajimu 15 juta itu habis dalam seminggu buat gaya hidup mereka? Sementara buat beli token listrik 200 ribu saja kamu nggak punya? Makanya aku butuh kamu, Mai. Kamu kan gajinya besar, proyekmu banyak.
Apa artinya si uang segitu buat kamu dibanding keutuhan keluarga? Kata-kata itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Dengar baik-baik, Andre, ucap Maya dengan nada rendah namun tajam. Uangku adalah hasil keringatku untuk masa depan anakku. Bukan untuk membiayai parasit. Kamu mau listrik nyala? Jual itu iPhone baru Zaskia. Kamu mau makan enak? Suruh Parto kerja, jangan cuma ngerokok di pojok rumah. Maya mengeluarkan sebuah amplop coklat dari balik punggungnya. Amplop yang sudah ia siapkan tadi siang bersama pengacara perusahaannya. Ini apa? Andre menerima amplop itu dengan bingung. Draft gugatan cerai, jawab Maya datar. Mata Andre membelalak. Lututnya seolah hilang tenaga. Cerai? Mai, jangan bercanda. Ingat ke Isya. Justru karena aku ingat ke Isya, aku melakukan ini. Aku nggak mau anakku tumbuh melihat bapaknya yang nggak punya tulang punggung. Kamu punya dua pilihan, Andre. Tanda tangani itu dan kita pisah baik-baik. Atau kita bertarung di pengadilan, dan aku pastikan rekaman CCTV rumah itu tersebar ke seluruh Indonesia. Kamu tega. Kalian yang mengajari aku untuk tega, pungkas Maya. Dia membalikkan badan, masuk ke dalam rumah, dan membanting pintu pagar serta pintu utama tepat di depan wajah Andre yang mematung. Sementara itu, di rumah mewah Elvi Sukaesih, suasana berubah menjadi neraka kecil. Pukul 14 siang, listrik benar-benar mati total. AC sentral yang biasa membuat rumah itu sejuk, seperti kutub utara kini diam membisu. Kipas angin gantung pun berhenti berputar. Udara Jakarta yang panas dan lembab mulai merayap masuk ke setiap sudut ruangan, mengubah rumah marmer itu menjadi oven raksasa. Zaskia gotik duduk di sofa, mengipas-ngipas wajahnya dengan majalah fashion. Keringat membasahi dahi dan lehernya, melunturkan make-up tebal yang ia pakai. Panas banget sih. Gila ini. Mas Andre mana sih? Kok lama banget jemput si Maya? Gerutu Zaskia dengan nada tinggi. Parto Patrio, suaminya, duduk di lantai dengan kaos kutang yang digulung sampai dada. Sabar, Zas. Paling sebentar lagi nyala. Si Maya itu kan gak tegaan orangnya. Digertak dikit juga luluh. Luluh apanya? Ini udah 4 jam mati lampu. Baterai HP-ku tinggal 10%, powerbank habis. Kalau mati total, aku gak bisa update status. Zaskia membanting majalahnya. Di dapur, Elvi Sukaesih sedang marah-marah sendiri. Kulkas 2 pintu yang canggih itu kini mulai menghangat. Es krim premium di freezer mulai mencair, menetes mengotori daging wagyu yang juga mulai lembek. Bau amis dari sisa kepiting kemarin yang belum dibuang mulai menyebar, karena tidak ada exhaust fan yang menyala. Sialan si Maya, umpat Elvi. Dia membuka lemari penyimpanan makanan kering. Kosong. Biasanya lemari itu penuh dengan camilan impor, biskuit kaleng mahal, dan coklat. Tapi karena kemarin mereka terlalu boros dan yakin Maya akan belanja lagi minggu depan, stok itu sudah ludes dimakan anak-anak Zaskia. Zaskia, kamu punya uang tunai nggak? Teriak Elvi dari dapur. Zaskia menoleh malas. Nggak ada, Mi. Kan biasanya gesek kartu kredit tambahan dari Mbak Maya. Dompetku isinya cuma struk belanja. Parto. Elvi menatap menantunya. Parto nyengir kuda. Dompet saya kosong. Mi. Kemarin minta 50.000 sama Andre udah dibeliin rokok. Elvi memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Dia, ratu di rumah ini, ternyata tidak memegang uang tunai sepeser pun. Selama ini dia terbiasa memegang kartu debit yang diisi Maya, dan kartu itu sekarang sudah tidak berguna. Saldo di rekening pribadinya? 0 besar, karena setiap kali Andre atau Maya memberinya uang tunai, dia langsung habiskan untuk beli perhiasan atau traktir teman-teman sosialitanya demi gengsi. Kita butuh makan malam ini, kata Elvi panik. Anak-anak mau makan apa? Delivery ajalah, Mi. Pakai aplikasi, saran Parto enteng. Pakai apa bayarnya? Bodoh? Kartu kredit diblokir, e-wallet kosong. Semprot Elvi. Parto terdiam. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara perut salah satu anak Zaskia yang keroncongan. Oma, lapar. Mau ayam goreng? Rengek cucu kesayangan Elvi. Biasanya, Elvi akan langsung memerintahkan pembantu,
yang sudah dipecat minggu lalu karena Elvi menuduhnya mencuri gula atau menelepon Maya. Tapi sekarang, dia sadar dia sendirian. Cari recehan di laci-laci, perintah Elvi. Di bawah sofa, di saku celana, cari. Kumpulin buat beli nasi bungkus di warteg depan. Zaskia melongo. Warteg? Mami gila? Aku nggak mau makan warteg. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Jatuh dong harga diri kita. Daripada mati kelaparan, bentak Elvi. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, keluarga itu mengaduk-aduk sela-sela sofa mewah mereka, mencari koin 500 dan 1.000 rupiah. Mereka berhasil mengumpulkan 25.000 rupiah. Hanya cukup untuk membeli 2 bungkus nasi rames lauk telur dadar untuk dibagi berlima. Di dalam kegelapan rumah mewah yang mulai didatangi nyamuk, Elvi Sukaisi memakan nasi bungkus itu dengan air mata kemarahan. Bukan air mata penyesalan, tapi kemarahan karena merasa dihina oleh nasib. Awas kamu, Maya, desis Elvi di antara suapan nasinya. Aku bikin kamu bayar mahal buat penghinaan ini. Keesokan harinya, situasi semakin parah. Andre tidak pulang semalam. Dia tidur di masjid kompleks, karena takut menghadapi amukan ibunya jika pulang tanpa membawa Maya. Air di kamar mandi mulai kecil alirannya, karena pompa air mati tanpa listrik. Zaskia Gotik sudah uring-uringan karena tidak bisa mandi dan keramas, padahal dia ada janji temu dengan teman arisannya siang ini. Mi, aku harus gimana nih? Rambutku lepek. Aku butuh ke salon. Rengek Zaskia. Elvi yang duduk di teras, karena di dalam rumah terlalu panas, menatap tajam ke arah tas-tas branded yang berjejer di ruang tamu. Ambil tas Chanel hitam itu, perintah Elvi dingin. Hah? Itu kan kesayanganku, Mi. Hadiah ulang tahun dari Mbak Maya tahun lalu. Jual, kata Elvi singkat. Gila. Nggak mau? Tolak Zaskia mentah-mentah. Kamu mau listrik nyala nggak? Kamu mau makan nggak? Kamu mau ke salon nggak? Jual atau kita mati kering di sini. Elvi berdiri, merebut tas itu dari tangan Zaskia. Mereka berdua akhirnya pergi ke sebuah toko barang prelovet, barang bekas, mewah di kawasan Blok M menggunakan taksi online, yang dibayar dengan sisa recehan terakhir. Di toko itu, Elvi mencoba mempertahankan gengsinya. Dia meletakkan tas Chanel itu di meja kasir dengan angkuh. Saya mau lepas ini. Masih mulus, jarang pakai. Saya minta 40 juta. Cash sekarang. Pemilik toko, seorang wanita Tionghoa parubaya yang teliti, memeriksa tas itu dengan sarung tangan. Dia mengecek nomor seri, kondisi kulit, dan kelengkapannya. Ini ada goresan di bagian bawah, Bu. Terus, dusbagnya agak kotor. Pasar lagi lesu. Saya cuma bisa ambil 15 juta, kata pemilik toko datar. 15? Pekik Zaskia. Enak aja. Ini belinya 60 juta tahu. Itu harga baru di butik. Mbak, ini barang bekas. Mau nggak? Kalau nggak mau silakan bawa pulang, jawab pemilik toko tak acuh. Dia tahu betul tipe orang seperti Elvi, orang kaya baru yang sedang butuh uang cepat, Bu. Baunya tercium dari gestur tubuh mereka yang gelisah. Elvi menelan ludah. 15 juta jauh dari harapan, tapi dompetnya benar-benar kosong. Andre tidak bisa dihubungi. Ya sudah. 15 juta. Tapi transfer sekarang, kata Elvi lemas. Cash aja ya, Bu. Biar cepat, tawar pemilik toko, yang sebenarnya taktik agar tidak ada jejak transfer jika barang bermasalah. Elvi menerima gepokan uang tunai itu dengan tangan gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia membuang aset demi menyambung hidup. Saat keluar dari toko, Zaskia langsung menyambar lengan ibunya. Bagi 2 dong, Mi, itu kan tasku. Bagi 2 matamu, hardik Elvi. Ini buat bayar listrik, buat beli beras, buat bayar utang arisan Mami yang jatuh tempo besok. Kamu pikir utang Mami sedikit? Terus aku gimana? Aku butuh ke salon. Ke salon aja sendiri. Pakai sampo sachet. Elvi berjalan cepat meninggalkan anaknya di trotoar yang panas. Gengsi sang ratu mulai runtuh, digerogoti oleh realita ekonomi yang kejam. Namun, bukannya introspeksi, hati Elvi justru semakin hitam.
Dia menyalahkan Maya atas semua penderitaan ini. Gara-gara Maya pelit, aku harus jual barang, pikirnya, memutarbalikkan logika. 3 hari berlalu. Uang 15 juta hasil jual tas ternyata menguap lebih cepat dari dugaan. Elvi memakainya untuk membayar utang arisan 5 juta, membayar tunggakan listrik 2 juta, dan sisanya? Zaskia diam-diam mencuri 3 juta dari dompet ibunya saat tidur untuk facial di klinik kecantikan, dan Parto meminta 2 juta untuk modal usaha yang sebenarnya dipakai untuk judi slot. Sisa uang tinggal sedikit, dan gaya hidup mereka belum berubah. Mereka masih memesan makanan delivery karena malas masak, dan menyalakan AC 24 jam non-stop seolah balas dendam setelah mati lampu. Malam itu, di ruang tengah yang kembali sejuk namun mencekam, Zaskia membanting ponselnya ke sofa. Sialan, teman-temanku mulai nanya kenapa aku nggak pernah posting foto liburan atau makan enak lagi. Mereka curiga aku bangkrut. Seru Zaskia frustrasi. Memang kita bangkrut kalau si Maya nggak balik, sahut Parto sambil menatap layar HP-nya yang menampilkan permainan slot yang kalah terus. Elvi duduk diam, matanya menatap kosong ke arah TV. Andre bilang Maya mengajukan cerai. Suratnya sudah masuk ke pengadilan agama. Apa? Zaskia dan Parto berteriak bersamaan. Kalau mereka cerai, berarti kita beneran tamat dong. Mi, suara Zaskia bergetar. Rumah ini kan atas nama Maya. Kita bisa diusir. Kepanikan melanda ruangan itu. Selama ini mereka berpikir Maya hanya bluffing, menggertak. Mereka pikir Maya tidak akan berani menceraikan Andre karena faktor aib keluarga, dan reputasi. Kita nggak bisa biarin ini, kata Zaskia, matanya menyipit licik. Otak kriminalnya mulai bekerja. Kita harus bikin Maya malu. Malu banget sampai dia nggak punya pilihan selain berdamai sama kita buat tutup mulut. Caranya? Tanya Elvi antusias. Maya itu kan jaga image banget. Dia pengusaha sukses, sering masuk majalah. Paling takut kalau nama baiknya tercoreng. Jelas Zaskia. Kita datang ke kantornya. Kita bikin drama. Kita nangis-nangis di depan karyawannya, bilang kalau Maya itu menantu durhaka yang ngelantarin mertua tua yang sakit-sakitan. Zaskia menunjuk ibunya. Mami besok pakai baju yang agak lusuh. Jangan pakai perhiasan. Pura-pura jalan pincang. Kita rekam diam-diam pakai HP, terus kita viralin di TikTok. Judulnya, Pengusaha Kaya Raya Tega Biarkan Mertua Mengemis. Elvi tersenyum miring. Ide itu terdengar brilian di telinganya yang sudah tertutup keserakahan. Bagus. Kalau viral, netizen pasti hujat dia. Dia pasti panik dan bakal kasih kita apa aja biar videonya dihapus. Parto ikut tertawa. Cerdas kamu, Yang. Besok kita sikat. Mereka tertawa membayangkan kemenangan semu itu. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menggali lubang kubur mereka sendiri. Mereka lupa, lawan mereka adalah Maya Estianty, wanita yang membangun kerajaannya dari nol, yang selalu berpikir 10 langkah di depan lawan-lawannya. Di Pondok Indah, Maya sedang duduk bersama tim IT dan pengacaranya, memantau pergerakan media sosial keluarga suaminya. Bu Maya, sepertinya ada aktivitas mencurigakan dari akun second adik ipar ibu. Dia mencari kontak admin akun gosip, lapor staf IT Maya. Maya menyesap teh chamomilenya dengan tenang. Biarkan mereka datang. Siapkan keamanan lobi kantor besok. Pastikan layar LED besar di lobi tersambung ke server CCTV rumah lama. Maya tersenyum tipis. Senyum seorang jenderal yang siap membantai musuh yang masuk ke perangkap. Mereka mau main drama? Kita kasih mereka panggung. Panggung eksekusi. Gedung perkantoran Estianty Tower di kawasan Sudirman pagi itu tampak sibuk seperti biasa. Karyawan berlalu lalang dengan setelan rapi, membawa kopi dan tablet, bersiap untuk rapat pagi. Lobi utama gedung yang berlantai marmer putih dan dihiasi pilar-pilar tinggi, memancarkan aura kesuksesan dan kewibawaan. Disinilah pusat kerajaan bisnis properti yang dibangun Maya Estianty dengan darah dan air mata. Namun, ketenangan elegan itu pecah tepat pukul 9.30 pagi. 2 orang wanita memaksa masuk melewati pintu kaca otomatis. Penampilan mereka sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Elvi Sukaisih mengenakan daster batik yang sengaja dibuat kusam, dibalut kardigan tua yang terlihat lusuh.
Rambutnya yang biasanya disasak tinggi kini dibiarkan terurai berantakan, dan ia berjalan dengan kaki diseret-seret, seolah-olah sedang sakit parah. Di sebelahnya, Zaskia Gotik memapah ibunya dengan wajah yang dibuat-buat sedih, meski matanya liar mencari perhatian. "Tolong! Tolong kami!" Zaskia mulai berteriak, suaranya melengking memecah kesibukan lobi. "Kami mau bertemu pemilik gedung ini. Kami mau bertemu Maya Estianty." Beberapa satpam segera mendekat, mencoba menahan mereka dengan sopan. "Maaf, Bu. Ada keperluan apa? Apakah sudah buat janji?" "Janji?" Elvi Sukaisi tiba-tiba menjerit, air mata buayanya mulai menetes. "Saya ini mertuanya. Saya ibunya Andre, suaminya. Lihat nasib saya sekarang. Menantu saya kaya raya, punya gedung tinggi, tapi mertuanya dibiarkan kelaparan." Teriakan itu sukses menarik perhatian semua orang. Resepsionis, kurir paket, hingga para eksekutif yang sedang menunggu lift, semua menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Ponsel-ponsel mulai diangkat untuk merekam. Inilah yang diinginkan Zaskia. "Tegak kamu, Maya." Zaskia ikut berteriak, menatap ke arah kamera ponsel orang-orang di sekitarnya. "Kalian lihat, ya? Maya Estianty yang katanya pengusaha sukses, filantropis, ternyata penipu. Dia usir mertuanya yang sudah tua renta. Dia biarkan kami makan nasi basi sementara dia foya-foya." Drama itu semakin menjadi-jadi. Elvi Sukaisih merosot duduk di lantai lobi yang dingin, memukuli dadanya seolah sesak napas. "Ya Allah, cabut saja nyawaku. Aku nggak kuat punya menantu durhaka." Satpam mulai panik. Mereka bingung harus berbuat apa karena wanita tua ini mengaku sebagai mertua bos besar mereka. Jika mereka kasar, mereka takut dipecat. Jika dibiarkan, citra perusahaan hancur. "Panggil Maya. Keluar kamu wanita iblis," teriak Zaskia lagi. Di lantai 20, di ruang kontrol keamanan, Maya Estianty berdiri tegak sambil melipat tangan di dada. Matanya menatap layar monitor CCTV yang menampilkan kekacauan di lobi. Di sebelahnya, kepala keamanan menunggu perintah. Akting mereka bagus. Hampir setara Piala Citra, gumam Maya dingin. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Hanya ada tatapan kalkulatif seorang predator yang melihat mangsanya masuk perangkap. "Ibu mau kami usir paksa?" tanya kepala keamanan. "Jangan," cegah Maya. "Biarkan mereka bicara sampai habis. Biarkan semua orang merekam. Semakin banyak saksi, semakin bagus. Siapkan file video yang saya kirim tadi. Sambungkan ke videotron raksasa di lobi utama." "Siap, Bu." Maya membenarkan letak blazernya, mengambil napas panjang, dan berjalan menuju lift pribadi. "Ayo kita turun. Saatnya pertunjukan sesungguhnya dimulai." Pintu lift berdenting terbuka di lantai dasar. Maya Estianty melangkah keluar dengan anggun. Ia mengenakan setelan kerja berwarna merah marun yang tegas, rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang namun memancarkan aura intimidasi yang kuat. Melihat kedatangan Maya, kerumunan karyawan spontan membelah jalan. Suasana hening seketika. Elvi Sukaisih yang sedang akting pingsan di lantai, mengintip sedikit dan melihat Maya datang. Ia langsung kembali pada perannya, mengerang kesakitan. "Maya," rintih Elvi. "Kamu tega, Nak? Mami lapar. Mami sakit." Zaskia langsung berdiri, menunjuk wajah Maya dengan jari telunjuknya. "Nah ini dia. Heh, wanita jahat. Puas kamu lihat Mami kayak gini? Kamu punya hati nggak sih? Orang-orang harus tahu kelakuan aslimu." Maya berhenti tepat 3 meter di depan mereka. Ia tidak marah. Ia bahkan tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Zaskia meremang. "Halo, Ibu Mertua." "Halo, Ipar," sapa Maya tenang, suaranya jernih terdengar di seluruh lobi yang hening. "Kalian bilang saya menelantarkan kalian? Kalian bilang kalian kelaparan?" "Iya." "Kamu stop uang bulanan. Kamu matikan listrik. Kamu mau bunuh Mami pelan-pelan." Tuduh Zaskia berapi-api, memastikan semua orang mendengar. Para karyawan mulai berbisik, menatap Maya dengan pandangan ragu.
Tuduhan itu sangat serius. Reputasi Maya dipertaruhkan. Baik, kata Maya. Dia menoleh ke arah resepsionis. Nyalakan layarnya. Tiba-tiba, layar LED raksasa berukuran 4x6 meter yang menempel di dinding lobi, yang biasanya menampilkan profil perusahaan, berubah tampilan. Layar itu kini menampilkan rekaman CCTV berkualitas tinggi. Ada tanggal dan jam yang tertera, 2 hari yang lalu, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semua mata tertuju ke layar raksasa itu. Video pertama memutar adegan di ruang tengah rumah Elvi. Terlihat jelas Elvi Sukaisi sedang tertawa lebar, memegang paha ayam goreng dan durian. Di meja, hamparan seafood mewah terlihat jelas. Zaskia Gotik terlihat sedang pamer tas baru sambil menyuapi anaknya daging kepiting. Tidak ada tanda-tanda kelaparan atau kemiskinan. Loh, itu kan? Gumam salah satu karyawan. Makanannya mewah banget. Wajah Elvi dan Zaskia pucat pasi. Mereka tidak menyangka ada CCTV di dalam rumah itu. Video berganti. Kali ini rekaman dari dapur kotor. Suasana lobi yang tadinya hening berubah menjadi gemuruh kaget dan marah. Di layar, terlihat jelas sosok kecil Keisha Alvaro duduk di lantai kotor, memakan nasi kering dengan tangan gemetar. Lalu, adegan yang paling memilukan muncul. Elvi Sukaisi masuk ke dapur, menjewer telinga Keisha dan mencubit lengan anak itu dengan keras hingga Keisha menangis tanpa suara. Audio CCTV itu cukup jelas menangkap suara Elvi. Jangan harap kamu makan enak. Itu buat cucu kesayangan Oma, bukan buat kamu. Astaga! Seru para karyawan serempak. Beberapa wanita menutup mulutnya karena ngeri. Itu cucunya sendiri? Gila, nenek sihir. Jadi yang kelaparan itu anaknya Bu Maya, bukan nenek itu? Opini publik berbalik 180 derajat dalam hitungan detik. Tatapan simpati yang tadi diarahkan ke Elvi dan Zaskia kini berubah menjadi tatapan jijik dan benci. Zaskia gemetar hebat. Kakinya lemas. Sketsanya hancur berantakan. Dia mencoba menutupi wajahnya dari sorotan kamera HP karyawan yang kini merekam dengan lebih agresif. Maya melangkah maju, suaranya dingin menusuk tulang. Kalian datang ke sini menuntut keadilan? Itu keadilannya. Kalian pesta pora pakai uang saya, sementara anak kandung saya kalian perlakukan seperti binatang. Dan sekarang kalian berakting jadi korban. Maya menatap Elvi yang masih duduk di lantai, kini benar-benar tidak bisa bangun karena malu yang luar biasa. Bangun, Bu. Jangan kotori lantai kantor saya. Akting ibu sudah selesai. Maya, ini salah paham. Cicit Elvi, suaranya hampir tak terdengar. Satpam, perintah Maya tegas. 4 orang satpam berbadan tegap langsung maju. Ya, Bu. Bawa mereka keluar. Dan pastikan wajah mereka diingat baik-baik. Kalau mereka berani injak halaman gedung ini lagi, seret langsung ke kantor polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Siap, Bu. Tanpa ampun, Satpam mengangkat Elvi Sukaisi dan menarik lengan Zaskia Gotik. Kali ini tidak ada sopan santun. Mereka diseret keluar lobi diiringi sorakan dan cemoohan dari ratusan karyawan dan tamu gedung. Nenek lampir. Dasar parasit. Nggak tahu malu. Zaskia menangis histeris, bukan karena sedih, tapi karena malu. Video live TikTok yang ia mulai tadi ternyata masih berjalan, dan kolom komentarnya penuh dengan hujatan netizen yang melihat semuanya lewat layar LED di belakangnya. Karir sosialitanya tamat. Reputasi Elvi hancur lebur. Maya berdiri tegak melihat mereka diusir. Dia tidak merasa senang. Dia hanya merasa lega bahwa kebusukan itu akhirnya terungkap. Kekalahan di kantor Maya hanyalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya bagi keluarga Elvi. Video rekaman CCTV itu tidak hanya ditonton oleh karyawan Maya, tapi menyebar viral di media sosial. Akun-akun gosip memposting ulang dengan judul, Karma Instan. Mertua kejam dipermalukan menantu sultan. Wajah Elvi dan Zaskia terpampang di mana-mana sebagai simbol ketamakan. Dampaknya langsung terasa keesokan harinya. Rumah mewah yang gelap gulita, listrik masih mati, itu digedor dengan kasar pada pukul 6 pagi. Bukan oleh tamu, tapi oleh 3 orang pria bertampang sangar dengan jaket kulit hitam.
Debt Collector. Parto Patrio yang membukakan pintu dengan mata mengantuk langsung didorong hingga jatuh terjengkang. Mana Zaskia? Mana Elvi? Bentak salah satu penagih utang. Zaskia dan Elvi berlari turun dari lantai 2 dengan ketakutan. Ada apa ini? Siapa kalian? Tanya Elvi gemetar. Jangan pura-pura bego. Utang pinjol, pinjaman online, atas nama Zaskia sudah jatuh tempo 3 bulan. Total tagihan 85 juta berikut bunga. Kami lihat di TikTok kalian gaya-gayaan ngelabrak orang kaya, berarti punya duit dong. Zaskia memucat. Dia memang hobi meminjam uang di aplikasi pinjol ilegal untuk menutupi gaya hidupnya. Beli tas, perawatan wajah, traktir teman, dengan asumsi Maya pasti akan memberikan uang bulanan yang bisa dipakai menyicil. Tapi sekarang keran uang itu tertutup. Saya belum ada uang, Mas. Tolong kasih waktu. Zaskia memohon, air matanya bercucuran. Waktu habis. Bayar sekarang atau kami angkut barang-barang di sini. Jangan. Ini rumah menantu saya. Nanti saya lapor polisi. Ancam Elvi sok berani. Si penagih utang tertawa terbahak-bahak. Lapor aja. Satu Indonesia juga tahu menantu ibu udah muak sama ibu. Siapa yang mau belain nenek penyiksa anak kayak ibu? Tanpa basa-basi, para penagih utang itu mulai mengambil barang-barang yang bisa dibawa. Televisi 60 inci di ruang tengah diangkut paksa. Laptop Zaskia diambil. Bahkan microwave di dapur pun disikat. Jangan TV-nya. Itu hiburan saya. Teriak Parto mencoba menahan, tapi dia langsung ditendang di bagian perut hingga tersungkur mengerang kesakitan. Mas Parto, jerit Zaskia. Kamu kok diam aja sih? Lawan dong. Gimana mau lawan? Badanku kecil begini, rintih Parto. Lagian kamu sih, utang kok nggak bilang-bilang. Kamu juga judi slot habisin duit 2 juta terakhir kita. Balas Zaskia membuka aib suaminya. Judi? Elvi Sukaisih mendelik ke arah menantunya. Jadi uang jual tas kemarin kamu pakai judi, Parto? Dasar laki-laki nggak berguna. Di tengah kekacauan itu, barang-barang dijarah, saling menyalahkan, dan rasa takut yang mencekam, Elvi menyadari sesuatu yang mengerikan. Pondasi keluarganya ternyata serapuh kerupuk. Tanpa uang Maya yang merekatkan mereka hanyalah sekumpulan orang egois yang siap saling memangsa. Saat para penagih utang pergi membawa barang jarahan, rumah itu terasa semakin kosong dan horor. Gelap, panas, dan kini sunyi tanpa hiburan. Mereka duduk di lantai ruang tamu, saling berjauhan, tenggelam dalam kebencian masing-masing. Ini semua gara-gara Andre, desis Elvi tiba-tiba. Kalau Andre becus ngurus istrinya, kita nggak bakal kayak gini. Andre anak nggak berguna. Di tempat lain, Andre Taulani sedang duduk di kantin kantornya yang sederhana. Dia menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Video kejadian di lobi kantor Maya sudah ditonton jutaan kali. Teman-teman kantornya berbisik-bisik di belakang punggungnya. Itu Mas Andre kan? Suaminya Bu Maya? Gila ya, ternyata ibunya sejahat itu. Pantesan Bu Maya ngamuk. Kalau gue jadi dia, udah gue penjarain tuh mertua. Suaminya ngapain aja? Kok diam aja anaknya disiksa? Kata-kata itu menampar Andre lebih keras daripada tamparan fisik Maya. Selama ini, Andre hidup dalam penyangkalan. Dia selalu berpikir ibunya hanya sedikit keras, dan Zaskia hanya sedikit manja. Dia selalu berpikir Maya terlalu sensitif. Tapi bukti visual tidak bisa bohong. Video Keisha yang memakan nasi basi menghantui pikiran Andre. Itu anakku, batinnya perih. Darah dagingku. Andre teringat masa kecilnya. Ibunya memang otoriter. Ayahnya dulu meninggal karena stres bekerja memenuhi tuntutan gaya hidup ibunya. Andre selalu dididik untuk patuh, untuk menjadi anak berbakti. Tapi, apakah berbakti berarti membiarkan ibunya menjadi monster? Dengan hati berkecamuk, Andre meninggalkan kantornya di jam makan siang. Dia memacu motor bebeknya menuju rumah ibunya. Dia perlu melihat mereka. Dia perlu bicara. Sesampainya di rumah, Andre terkejut melihat pintu gerbang terbuka lebar. Di dalam, rumah tampak seperti kapal pecah. TV hilang,
barang-barang berserakan. Dia masuk ruang tamu dan menemukan ibunya, Zaskia, dan Parto sedang duduk melamun. "Mi, ada apa ini?" tanya Andre panik. Melihat Andre datang, Elvi Sukaisih langsung berdiri. Bukannya memeluk anaknya, dia malah memukul dada Andre bertubi-tubi. "Kamu dari mana aja?" "Hah? Istrimu kirim preman buat ambil barang-barang kita. Istrimu permaluin mami di TV. Kamu anak macam apa diam saja ibunya diinjak-injak," teriak Elvi. Andre menangkap tangan ibunya. "Itu bukan preman Maya, Mi. Itu debt collector. Aku lihat stiker di pagar depan. Itu utang Zaskia, kan?" Zaskia memalingkan wajah, tak berani menatap Andre. "Sama aja," potong Elvi. "Kalau istrimu kasih uang, utang itu lunas. Andre, sekarang kamu harus bertindak. Kamu pergi ke Maya, kamu ancam dia. Bilang kalau dia nggak transfer 1 miliar hari ini juga buat ganti rugi nama baik mami, kamu bakal ambil hak asuh ke Isha." Andre ternganga. "Apa? Hak asuh? Mi, kita nggak punya duit buat makan, gimana mau ngurus ke Isha? Lagian ke Isha disiksa di sini." "Ah, itu cuma cubit sayang," elak Elvi enteng. "Pokoknya kamu harus tekan Maya. Atau kalau perlu, kamu jual ginjal kamu. Atau kamu curi sertifikat rumah ini dari brankas Maya. Kita butuh uang, Andre." Andre mundur selangkah. Dia menatap ibunya dengan tatapan asing. "Jual ginjal? Curi sertifikat? Mami. Mami sadar nggak sih apa yang Mami omongin?" Suara Andre bergetar. "Aku ini anak Mami. Mami nyuruh aku kriminal demi uang. Demi keluarga," bentak Elvi. "Kamu itu investasi Mami. Mami udah capek-capek gedein kamu, masa sekarang Mami susah kamu nggak mau berkorban?" Detik itu, hancurlah sisa-sisa rasa hormat buta Andre pada ibunya. Dia akhirnya melihat kebenaran yang selama ini ditutupi oleh doktrin anak berbakti. Bagi Elvi, Andre bukanlah anak. Andre adalah aset. Andre adalah sapi perah. Dan ketika susu sapi itu kering, sapi itu disuruh menyembelih dirinya sendiri. "Cukup, Mi," kata Andre pelan. Air mata menetes di pipinya. "Aku sadar sekarang. Selama ini aku buta. Aku sia-siakan istri berlian kayak Maya. Aku telantarkan anak sebaik ke Isha, cuma demi membahagiakan orang yang bahkan gak pernah peduli sama kebahagiaanku." "Kamu ngomong apa? Jangan durhaka kamu. Kalau membela kebenaran itu durhaka, biar aku durhaka sekalian," tegas Andre. "Aku nggak akan minta uang ke Maya. Aku nggak akan curi sertifikat. Aku mau pergi. Aku mau perbaiki hidupku yang sudah hancur gara-gara menuruti keserakahan kalian." Andre berbalik badan. "Andre, kalau kamu pergi, jangan pernah balik lagi. Mami coret kamu dari kartu keluarga," ancam Elvi histeris. Andre berhenti sejenak di pintu, tanpa menoleh. "Kartu keluarga itu sudah nggak ada artinya, Mi. Rumah ini, sebentar lagi juga akan diambil ban kalau kalian nggak berubah." Andre melangkah keluar, meninggalkan teriakan ibunya yang memaki-maki. Dia menaiki motornya, tujuannya kini hanya satu. Menemui Maya, bukan untuk meminta uang, tapi untuk menebus dosa. Sore harinya, Andre tiba di rumah pribadi Maya di Pondok Indah. Hujan gerimis turun, seolah mewakili suasana hati Andre yang kelabu. Dia tidak berani mengetuk pintu. Dia hanya berdiri di depan pagar, basah kuyup, menunggu. 1 jam berlalu. Mobil Maya akhirnya tiba. Sopir membukakan gerbang. Maya melihat sosok suaminya yang menyedihkan berdiri di samping pagar, menggigil kedinginan. Maya menurunkan kaca jendela mobil. "Ngapain di situ? Mau bikin drama lagi biar tetangga lihat?" tanya Maya datar. Aku mau bicara, Mai. 5 menit saja. Tolong," suara Andre serak. Maya menatap mata Andre. Tidak ada lagi sorot mata yang membela diri atau arogan. Yang ada hanya kehampaan dan penyesalan yang dalam. Maya menghela napas. Dia memberi isyarat pada satpam rumah untuk membuka pintu kecil. "Masuk. Keringkan badanmu di teras belakang. Aku temui di sana. Jangan masuk ke ruang utama, aku nggak mau kuman dari luar masuk ke area ke Isha." Kata-kata itu tajam, tapi Andre menerimanya.
Dia memang membawa, kuman, masalah. 10 menit kemudian, Maya duduk di kursi rotan teras belakang, memegang secangkir teh hangat. Andre duduk di kursi seberangnya, sudah berganti pakaian dengan kaos bekas tukang kebun yang dipinjamkan pembantu, handuk melingkar di lehernya. Bicara, perintah Maya. Andre menunduk, menatap lantai. Aku udah lihat videonya. Aku minta maaf, Mai. Aku tahu maafku nggak ada harganya sekarang. Aku gagal jadi suami, aku gagal jadi bapak. Ya, kamu memang gagal, sahut Maya tanpa basa-basi. Terus? Tadi aku pulang ke rumah Mami. Mereka menyuruhku mencuri sertifikat rumah ini. Mereka menyuruhku memerasmu. Alis Maya terangkat sebelah. Oh, terus kenapa kamu nggak lakukan? Lumayan kan kalau berhasil? Aku nggak bisa, Mai. Aku jijik. Aku jijik sama mereka. Dan aku lebih jijik sama diriku sendiri yang selama ini membiarkan mereka menyetir hidupku. Aku sadar, rumahku bukan di sana. Rumahku adalah kamu dan Keisha. Tapi aku tahu aku udah bakar rumah itu. Andre mengangkat wajahnya, air mata mengalir deras. Aku siap dicerai, Mai. Aku pantas dibuang. Tapi tolong, izinkan aku tetap ketemu Keisha. Aku janji aku nggak akan bawa dia ke Mami lagi. Aku mau nebus dosaku ke anakku. Maya menatap Andre lama. Dia mencari kebohongan, tapi tidak menemukannya. Andre yang di depannya ini adalah Andre yang sudah hancur lebur egonya. Maya meletakkan cangkir tehnya, lalu mengambil sebuah map dari meja di sebelahnya. Aku belum memasukkan gugatan cerai ke pengadilan, kata Maya pelan. Mata Andre terbelalak, ada secercah harapan. Belum. Tapi bukan berarti aku memaafkanmu. Aku menunda demi Keisha. Dia masih butuh figur ayah, meskipun ayahnya bodoh sepertimu. Tapi Maya menyodorkan map itu. Kalau kamu mau kesempatan kedua, tanda tangani ini. Andre membuka map itu. Judulnya tebal dan jelas. Perjanjian pasca nikah, Postnuptial Agreement. Baca poin-poinnya, perintah Maya. Andre membaca dengan tangan gemetar. Pemisahan harta total. Mulai hari ini, harta Maya adalah milik Maya, harta Andre adalah milik Andre. Andre tidak berhak sepeser pun atas aset Maya. Larangan subsidi. Andre dilarang keras memberikan uang, barang, atau aset apapun yang berasal dari penghasilan rumah tangga kepada Elvi Sukaisi, Zaskia Gotik, dan keluarganya. Jika Andre ingin memberi, harus dari sisa uang pribadinya setelah kewajiban nafkah anak terpenuhi. Hak asuh dan akses. Jika Andre melanggar poin 2, atau jika Andre ketahuan membawa Keisha bertemu Elvi tanpa izin Maya, maka Andre setuju untuk diceraikan seketika dan kehilangan hak asuh penuh atas Keisha tanpa tuntutan apapun. Kemandirian. Andre wajib mencari pekerjaan tambahan atau usaha untuk menafkahi dirinya sendiri. Maya tidak akan lagi menanggung biaya hidup pribadi Andre, rokok, bensin, hobi. Ini syarat mutlak, kata Maya dingin. Kamu tanda tangan, kita coba perbaiki pelan-pelan demi Keisha. Tapi ingat, Andre, 1 rupiah saja uangku mengalir ke ibumu, atau 1 detik saja kamu biarkan ibumu menyakiti Keisha lagi, kertas ini akan jadi tiketmu menuju neraka. Andre menatap kertas itu, lalu menatap Maya. Dia membayangkan wajah ibunya yang serakah, dan wajah Keisha yang ketakutan. Pilihan itu sebenarnya mudah, tapi berat bagi seorang anak yang seumur hidup didoktrin untuk berbakti buta. Namun, bayangan Keisha memakan nasi basi menghapus keraguannya. Mana pulpennya? Tanya Andre tegas. Maya menyodorkan pulpen mahal miliknya. Tanpa ragu lagi, Andre Taulani membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Goresan tinta itu memutus rantai parasit yang selama ini membelenggunya. Aku tanda tangan, Mai. Aku pilih istri dan anakku. Maya mengambil kembali map itu, memeriksanya, lalu menutupnya. Ekspresinya masih datar, tapi bahunya sedikit rileks. Bagus. Sekarang masuk ke dalam. Keisha ada di ruang TV. Jangan nangis di depan dia. Jadilah bapak yang kuat, bukan bapak yang cengeng. Andre mengangguk, menghapus air matanya. Dia berdiri, melangkah masuk rumah yang hangat dan terang itu,
meninggalkan masa lalunya yang gelap di luar pagar bersama hujan yang semakin deras. Di seberang kota, di rumah gelap tanpa listrik, Elvi Sukaisi dan Zaskia Gotik sedang menunggu Andre pulang membawa uang, tidak menyadari bahwa sapi perah mereka baru saja melepaskan diri dari kandang selamanya. Langit Jakarta sore itu mendung pekat, seolah ikut berduka atas nasib penghuni rumah mewah di Jakarta Selatan itu. Namun, bagi Elvi Sukaisi, mendung itu adalah pertanda kiamat kecil. Sudah 2 hari Andre tidak pulang. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Stok makanan benar-benar habis. Zaskia Gotik hanya bisa menangis di pojok sofa karena kelaparan dan kepanasan. Sementara Parto Patrio mondar-mandir gelisah seperti cacing kepanasan. Parto tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain, dan ketakutannya semakin memuncak setiap kali mendengar suara motor lewat depan rumah. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar kasar berhenti di depan gerbang. Bukan 1, tapi 3 mobil SUV hitam. "Itu Andrea?" tanya Elvi penuh harap. Matanya berbinar. Pasti dia bawa uang. Pasti dia bawa makanan. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat gerbang didorong paksa hingga engselnya berdecit ngilu. Sekerombolan pria berbadan kekar turun. Mereka bukan debt collector pinjol recehan seperti kemarin. Ini kelas berat. Mereka membawa linggis dan palu besar. Di depan mereka, seorang pria berjas rapi namun berwajah bengis melangkah maju. "Keluar semua!" teriak pria itu menggunakan pengeras suara toa. Elvi, Zaskia, dan Parto berlari ke teras dengan gemetar. "Ada apa ini, Pak? Jangan teriak-teriak. Ini kawasan elit," bentak Elvi, mencoba mengeluarkan sisa-sisa kewibawaannya yang sudah pudar. Pria berjas itu tertawa meremehkan. "Elit? Rumah ini sudah jadi milik kami per hari ini." "Sembarangan. Ini rumah menantu saya, Maya Estianti," seru Elvi. "Oh, sertifikatnya memang dulu atas nama Maya. Tapi sudah dibalik nama dan digadaikan 3 bulan lalu oleh orang yang memegang surat kuasa penuh. Dan karena bunga tidak dibayar, kami eksekusi sekarang." Elvi melongo. "Siapa? Siapa yang gadain? Sertifikatnya ada di brankas." Pria itu menunjuk ke arah Parto Patrio yang sedang berusaha mengendap-endap kabur lewat samping rumah. "Tuh, Bapak Parto Patrio. Dia yang datang ke kantor kami bawa sertifikat asli dan surat kuasa. Dia pinjam 2 miliar untuk judi bola dan kalah total." Jantung Elvi serasa berhenti berdetak. Dia menoleh perlahan ke arah menantunya. Zaskia menjerit histeris. "Parto, kamu nyuri sertifikat?" Zaskia berlari menerjang suaminya, memukuli kepala Parto dengan membabi buta. "Ampun, Yang, aku hilaf. Aku pikir bakal menang judi, terus uangnya bisa buat kita senang-senang, sertifikatnya ditebus lagi. Malah kalah." Parto meringkuk melindungi kepalanya. "Dasar maling. Maling di rumah sendiri." Elvi ikut memukuli Parto dengan gagang sapu. "Cukup dramanya," potong pria berjas itu. Dia memberi isyarat pada anak buahnya. "Kosongkan rumah ini dalam waktu 30 menit. Apapun yang masih ada di dalam setelah 30 menit, kami bakar." "Tunggu, Pak. Kami mau tinggal di mana?" Elvi memohon, berlutut di kaki pria itu. "Tolong kasih waktu. Saya hubungi Maya. Maya pasti bayar." "Maya Estianti sudah kami hubungi tadi pagi," jawab pria itu dingin. "Beliau bilang, beliau tidak mengakui transaksi ini, tapi beliau juga tidak keberatan rumah ini diambil karena beliau sudah tidak mau berurusan dengan penghuninya. Beliau sudah ikhlas." Kata-kata, "beliau sudah ikhlas," terdengar seperti vonis mati. Maya benar-benar sudah membuang mereka. Maya membiarkan rumah seharga miliaran itu lepas begitu saja, daripada harus menolong mertuanya. Itu adalah bentuk penghinaan sekaligus hukuman tertinggi. Dalam kepanikan luar biasa, Elvi dan Zaskia berlarian masuk ke dalam rumah, membungkus baju-baju seadanya ke dalam kantong kresek hitam besar, karena koper-koper mewah mereka sudah dijual minggu lalu. Tepat 30 menit kemudian, mereka berdiri di trotoar jalanan aspal yang panas. Gerbang rumah mewah itu digembok dengan rantai besar dari luar. Di atas pagar, tertempel stiker merah menyala, "Disita." Elvi Sukaisi menatap istana yang dulu ia banggakan. Kini dia berdiri di pinggir jalan,
memegang kantong kresek berisi daster, perut lapar, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Hujan mulai turun rintik-rintik, menyamarkan air mata keputusasaan di wajah keriputnya. Malam itu, nasib membawa mereka ke sebuah kawasan kumuh di pinggiran Jakarta Timur. Parto, yang merasa bersalah, dan takut dipukuli warga jika ketahuan menipu mertua, berhasil menemukan sebuah kamar kontrakan petak sempit. Kamar itu berukuran 3x3 meter. Dindingnya lembab berjamur, lantainya semen kasar yang retak-retak. Baunya campuran antara apek kasur tua dan got yang menggenang di depan pintu. Tidak ada AC, hanya kipas angin kecil yang berdebu. Kamar mandi ada di luar, dipakai bergantian dengan 10 penghuni kontrakan lainnya. Mami nggak mau tidur di sini. Elvi menjerit saat melihat kecoa melintas di dekat kakinya. Ini tempat sampah. Kita ini ningrat, Zaskia. Kita biasa tidur di kasur king coil. Zaskia gotik melempar kantong kreseknya ke lantai dengan kasar. Wajahnya masam, penuh kebencian. Dia menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah dilihat Elvi sebelumnya. Sadar diri dong, Mi. Ningrat dari Hong Kong, bentak Zaskia. Kita ini gembel sekarang. Dan ini semua salah Mami. Salah Mami? Kok nyalahin Mami? Elvi terkejut dibentak anak kesayangannya. Ini salah suamimu si Parto yang judi. Salah Maya yang pelit. Salah Andre yang lari. Salah Mami yang terlalu manjain aku, teriak Zaskia, melontarkan logika yang menyakitkan. Coba kalau dulu Mami suruh aku kerja, gak cuma diajarin morotin duit ke Andre, aku gak bakal kayak gini. Mami yang bikin aku jadi parasit bodoh. Zaskia, kamu ngomong apa? Nak, Mami sayang kamu. Elvi mencoba meraih tangan anaknya. Zaskia menepis tangan ibunya kasar. Sayang, Mami cuma jadiin aku boneka buat pamer ke teman-teman arisan Mami. Sekarang pas duit habis, Mami jadi beban buat aku. Zaskia mengambil tas kecilnya yang berisi sedikit baju dan sisa kosmetik. Dia melangkah menuju pintu. Mau kemana kamu? Tanya Elvi panik. Aku mau pergi. Temanku ada yang mau nampung aku di apartemennya, tapi cuma sendiri. Nggak boleh bawa orang tua rewel, apalagi suami penjudian. Kamu mau ninggalin Mami di sini? Sama Parto? Mata Elvi terbelalak. Mami tua, Zas. Mami sakit-sakitan. Siapa yang ngurus Mami? Urus diri sendirilah, katanya mantan orang kaya. Zaskia mendengus sinis. Lagian ada Mas Parto tuh. Minta tolong sama menantu kesayangan Mami yang udah habisin rumah itu. Tanpa menoleh lagi, Zaskia gotik melangkah keluar dari kontrakan kumuh itu, menembus hujan malam, meninggalkan ibunya yang meraung-raung memanggil namanya. Anak emas yang selama ini dibela mati-matian, yang demi dirinya Elvi tega menyiksa Keisha, ternyata adalah orang pertama yang melompat dari kapal saat karam. Elvi merosot di lantai semen yang dingin. Di pojok ruangan, Parto sudah mendengkur keras. Tidak peduli dengan drama itu. Elvi sendirian. Benar-benar sendirian dalam keramaian kemiskinan. Bayangan wajah Keisha yang menangis di dapur kotor tiba-tiba melintas di benaknya. Rasanya begini ya, Nak? Rasanya dibuang dan kelaparan? Batin Elvi perih. Karma tidak menunggu tahun depan. Karma datang cash malam ini juga. 1 bulan berlalu dalam penderitaan. Hidup di kontrakan sempit dengan pola makan mie instan setiap hari membuat kesehatan Elvi Sukaisih merosot tajam. Darah tingginya kumat parah, ditambah stres berat memikirkan nasib. Puncaknya terjadi di suatu pagi. Saat hendak mencuci baju di kamar mandi umum, Elvi terpeleset karena pusing yang hebat. Dia jatuh, kepalanya membentur bak mandi. Tetangga kontrakan menemukannya pingsan dan membawanya ke RSUD terdekat menggunakan gerobak sayur, karena tidak ada ambulans yang standby. Elvi tersadar 2 hari kemudian. Aroma obat-obatan murahan dan suara tangisan bayi menyambutnya. Dia berada di bangsal kelas 3 BPJS. Ruangan itu sesak, diisi 10 tempat tidur yang hanya disekat tirai kusam berdarah nyamuk. Udara panas, kipas angin di langit-langit berputar malas. Mami sudah sadar. Suara itu, suara yang sangat dirindukannya. Elvi menoleh susah payah. Di samping tempat tidurnya, berdiri Andre Taulani. Penampilan Andre berbeda.
Dia terlihat lebih kurus, kulitnya agak gelap terbakar matahari, tapi matanya hidup. Dia memakai kemeja batik sederhana dan celana bahan. Tidak ada lagi jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Andre. Elvi menangis, air matanya membasahi bantal tipis rumah sakit. Tangannya yang gemetar berusaha menggapai anaknya. Bawa Mami pulang, Andre. Mami nggak kuat di sini. Bau, berisik. Pindahin Mami ke VIP. Andre tidak menyambut tangan itu dengan pelukan manja seperti dulu. Dia hanya memegang jemari ibunya sebentar, lalu meletakkannya kembali ke sisi tubuh. Nggak bisa, Mi. BPJS Mami cuma cover kelas 3. Aku nggak punya uang buat nambahin ke VIP, jawab Andre datar. Minta Maya. Maya kan kaya. Bilang Mami sakit keras. Dia pasti kasihan. Andre menggeleng tegas. Maya nggak akan datang. Dan aku nggak akan minta sepeser pun sama dia. Itu perjanjian kami. Kamu tega lihat ibumu kayak gini? Ini konsekuensi, Mi. Selama sebulan ini aku kerja keras. Pagi aku ngantor, malam aku jadi ojek online buat kumpulin uang. Uang hasil ngojek itu yang aku pakai buat beli obat Mami yang nggak dicover BPJS, sama buat bayar tunggakan kontrakan Mami. Andre menatap ibunya lurus-lurus. Aku merawat Mami semampuku, pakai uang halalku sendiri. Nggak ada lagi uang Maya, nggak ada lagi kemewahan. Kalau Mami mau sembuh, Mami harus terima kenyataan. Zaskia mana? Parto mana? Tanya Elvi lirih, menyadari anak emasnya tidak ada. Zaskia? Dia sibuk jadi simpanan orang di Bali, Mi. Pas aku telepon bilang Mami stroke ringan, dia cuma bilang, titip salam, lalu matikan HP. Parto? Dia kabur dikejar rentenir lain. Hati Elvi remuk redam. Keisha cucuku. Bisik Elvi. Dia kangen Oma kan? Bawa dia ke sini. Andre menghela napas panjang. Wajahnya menunduk sedih. Keisha nggak mau, Mi. Kemarin aku tanya, Keisha mau jenguk Oma nggak? Mami tahu dia jawab apa? Dia gemetar, Mi. Dia ketakutan. Dia bilang, Keisha takut dipukul Oma lagi. Trauma itu dalam banget, Mi. Andre menatap ibunya dengan tatapan nanar. Mami kehilangan cucu yang paling tulus, demi membela anak yang membuang Mami. Sekarang, nikmatilah masa tua Mami dengan penyesalan itu. Aku akan tetap jenguk Mami seminggu sekali, bawain buah, bayar iuran BPJS. Tapi cuma itu baktiku. Hatiku sudah mati buat Mami. Andre meletakkan kantong kresek berisi jeruk dan roti tawar di meja kecil, lalu berbalik pergi. Elvi Sukaisih menatap punggung anaknya menjauh. Di tengah hiruk-pikuk bangsal kelas 3 yang bising itu, dia merasa sunyi yang mencekam. Dia menangis tanpa suara, meratapi nasi basi yang dulu ia berikan pada Keisha, yang kini seolah menjadi makanan rohaninya sehari-hari. Pahit, keras, dan tak tertelan. 5 tahun kemudian, sebuah gedung pertunjukan seni di Jakarta Pusat dipenuhi tepuk tangan meriah. Cahaya lampu sorot terfokus ke tengah panggung, di mana sebuah grand piano hitam mengkilap berdiri megah. Seorang remaja berusia 15 tahun, tampan dengan setelan jas tuxedo hitam, berdiri membungkuk hormat kepada penonton. Keisha Alvaro. Dia baru saja menyelesaikan konser tunggal pianonya membawakan Nocturne karya Chopin dengan sempurna. Jari-jarinya menari di atas tuts piano dengan emosi yang mendalam, mengubah rasa sakit masa lalu menjadi alunan nada yang menyentuh hati. Di barisan paling depan, VVIP, Maya Estianty berdiri sambil bertepuk tangan paling keras. Matanya berkaca-kaca karena bangga. Di sebelahnya, duduk suami barunya, seorang pengusaha tambang yang berwibawa dan sangat menyayangi Keisha seperti anak sendiri. Namun, di barisan agak belakang, di kursi reguler, duduk Andre Taulani. Rambutnya sudah mulai memutih, wajahnya menunjukkan guratan kerja keras. Dia datang sendirian. Dia membeli tiket itu dengan menabung selama 2 bulan dari hasil kerjanya sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan logistik kecil. Andre menatap putranya di panggung dengan perasaan campur aduk. Bangga luar biasa, tapi juga sadar bahwa dia tidak lagi menjadi pusat dunia Keisha. Setelah konser selesai, di belakang panggung, Keisha sedang dikerubuti teman-temannya yang memberi selamat.
Maya memeluknya erat. Bunda bangga banget sama kamu, nak. Permainanmu tadi indah sekali. Puji Maya. Makasih, Bunda. Ini semua karena Bunda selalu dukung aku. Jawab Keisha tersenyum lebar. Senyum yang lepas, tanpa bayang-bayang ketakutan. Andre mendekat ragu-ragu. Dia membawa sebuah buket bunga mawar sederhana. Keisha. Sapa Andre pelan. Keisha menoleh. Senyumnya sedikit meredup, tapi tidak hilang. Dia sudah berdamai dengan masa lalu, berkat terapi psikolog yang rutin dijalani bertahun-tahun. Papa, sapa Keisha sopan. Selamat ya, nak. Papa nonton dari belakang tadi. Kamu hebat, Andre menyodorkan bunga itu. Keisha menerimanya. Makasih, Pak. Papa sehat. Sehat. Papa. Papa cuma mau lihat kamu. Papa nggak lama-lama kok, masih harus kerja lembur. Andre tahu diri. Dia tidak ingin merusak momen bahagia Keisha dan keluarga baru Maya. Maya menatap Andre dari kejauhan. Ada anggukan kecil di antara mereka. Anggukan tanda hormat antar dua orang tua yang sudah berpisah jalan namun sepakat demi anak. Maya melihat perubahan Andre. Mantan suaminya itu kini hidup sederhana di sebuah rumah tipe 36, menyicil motor sendiri, dan rutin mengirim uang nafkah untuk Keisha. Meski jumlahnya tidak seberapa dibanding kekayaan Maya, tapi itu uang harga diri Andre. Papa pulang dulu ya. Teruslah bersinar. Nak, ucap Andre, menepuk bahu Keisha canggung, lalu berbalik pergi. Keisha memandangi punggung ayahnya. Dia tidak benci, tapi dia tahu, pahlawan dalam hidupnya hanyalah bundanya. Kisah ini ditutup dengan dua pemandangan yang sangat kontras. Terpisah jarak namun terhubung oleh benang merah karma. Skene 1, Panti Werda Kasih Bunda. Di pinggiran kota, di sebuah panti sosial milik pemerintah yang sederhana, seorang wanita tua duduk di kursi roda di beranda. Rambutnya putih semua, tubuhnya kurus kering, dan separuh wajahnya miring akibat serangan stroke kedua. Elvi Sukaisih. Tidak ada lagi daster sutra, tidak ada lagi perhiasan emas, tidak ada lagi durian musangking. Yang ada hanya bubur hambar jatah panti dan baju sumbangan donatur. Di ruang tengah panti, televisi menyala menayangkan program infotainment. Beritanya tentang pengusaha sukses Maya Estianty terima penghargaan Woman of the Year, didampingi putra pianis berbakat, Keisha Alvaro. Mata Elvi yang rabun menatap layar itu. Dia melihat Maya yang cantik, anggun, dan berwibawa. Dia melihat Keisha yang tumbuh menjadi pemuda tampan dan sukses. Seorang perawat panti lewat membawakan obat. Bu Elvi, lihat tuh di TV. Katanya ibu dulu mertuanya Bu Maya ya? Kok bisa sih Bu Maya sukses gitu tapi ibu di sini? Tanya perawat itu polos, tanpa bermaksud menyindir, tapi menusuk hati. Elvi mencoba bicara, tapi bibirnya keluh. Lidahnya kaku. Hanya air mata yang mengalir deras di pipinya yang keriput. Dia ingin berteriak bahwa dia menyesal. Dia ingin memutar waktu ke hari di mana dia membiarkan Keisha kelaparan. Andai saja dulu dia memeluk Keisha, andai saja dia bersyukur punya menantu sebaik Maya, mungkin hari ini dia sedang duduk di sofa empuk, dipijat, dan menikmati masa tua yang bahagia. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Zaskia tidak pernah berkunjung. Kabarnya Zaskia sekarang terlilit utang di Bali dan menjadi buronan polisi. Parto entah di mana. Andre datang sebulan sekali, tapi hanya 10 menit, sekadar kewajiban. Elvi Sukaisi menghabiskan sisa hidupnya menatap layar kaca, menonton kebahagiaan orang-orang yang dulu ia sia-siakan, sambil memeluk kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Skene 2, Restoran Bintang 5, Jakarta. Di waktu yang sama, di sebuah private room restoran mewah dengan pemandangan lampu kota Jakarta, City Light. Maya Estianty mengangkat gelas champagne, tanpa alkoholnya. Di sekeliling meja bundar itu duduk orang-orang terkasihnya. Suami barunya, Keisha, dan kedua orang tua Maya yang datang dari Surabaya. Untuk Keisha, ucap Maya tersenyum. Selamat atas konser pertamamu. Untuk Bunda, balas Keisha, mendentingkan gelas jusnya. Terima kasih sudah menyelamatkan Keisha. Maya menatap putranya dalam-dalam. Ingatan tentang dapur kotor dan nasi basi itu sesekali masih mampir, tapi tidak lagi menyakitkan. Itu menjadi pengingat betapa kuatnya mereka bertahan.
Maya melihat keluar jendela kaca, menatap gemerlap kota Jakarta. Dia tahu di suatu tempat di luar sana, masa lalunya, Elvi dan keluarga Andre, sedang menuai apa yang mereka tanam. Maya tidak merasa perlu membalas dendam lebih jauh. Melihat mereka hancur karena ulah sendiri sudah cukup. Kebahagiaannya saat ini adalah balas dendam terbaik. Bunda mikirin apa? Tanya ke Isya. Maya tersenyum, menggeleng pelan. Nggak mikirin apa-apa, nak. Bunda cuma bersyukur. Makanan di depan kita enak, dan yang paling penting, kita makan bersama dengan hati yang tenang. Mereka tertawa, menikmati hidangan steak wagyu yang lezat. Tidak ada lagi kelaparan. Tidak ada lagi ketakutan. Keadilan telah ditegakkan dengan cara Tuhan yang sempurna. 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 Tuhan yang sempurna.